Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang persamaan simultan. Di sini saya bersama rekan saya Delpi Ermadani dan saya sendiri. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang model simultan ekonomi makro Keynesian. Dan dalam banyak hal variabel ekonomi tidak hanya berhubungan satu arah tetapi dua arah dalam ekonometrika. Jika kita mempunyai hubungan dua arah, maka kita paling tidak mempunyai dua persamaan regresi. Misalnya, dalam satu persamaan variabel dependen Y dipengaruhi oleh variabel independen X1 dari variabel independen X yang dipengaruhi. Sedangkan pada persamaan lainnya, variabel Y mempengaruhi X1. Model ini disebut sebagai model persamaan simultan. Misalnya kita mempelajari model ekonomi makro, model Keynesian dalam perekonomian tertutup yang hanya terdiri dari konsumsi C dan investasi 1. Pengeluaran konsumsi merupakan fungsi pendapatan. Model ekonomi makro dua sektor ini dapat dinyatakan dalam dua persamaan. Fungsi konsumsi dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Pada persamaan 7.1 dan 7.2 di atas, konsumsi dan pendapatan ditentukan secara bersama, yakni konsumsi ditentukan pendapatan, sedangkan sebaliknya pendapatan selain ditentukan investasi juga oleh konsumsi. Selanjutnya, penyelesaian keseimbangan makroekonomi model Keynesian ini menjelaskan bahwa nilai keseimbangan Y dan C ditentukan pada saat persamaan di dalam model Y dan C. Disebut sebagai variabel endogen karena nilai keduanya ditentukan dalam sistem persamaan 7.1 dan 7.2. Sedangkan variabel investasi yang ditentukan di luar sistem disebut sebagai variabel eksogen. 1. Model persamaan simultan. Model ekonomi makro yang kita pelajari di atas adalah model yang terdiri dari dua persamaan yang bekerja bersama-sama. Oleh karena itu, model ekonometrika juga harus terdiri dari dua persamaan yang akan menunjukkan kerja secara bersamaan. Dengan demikian, model ekonometrika dua persamaan sebelumnya dapat ditulis dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Di mana C sama dengan konsumsi, Y sama dengan pendapatan, I sama dengan investasi, E sama dengan residual, dan T sama dengan menunjukkan waktu yang menunjukkan variabel yang diobservasi dalam waktu tertentu. Selanjutnya, adapun fungsi konsumsi dalam persamaan 7.3 menggambarkan perilaku ekonomi sehingga disebut persamaan perilaku atau behavioral equation, sedangkan persamaan 7.4 disebut persamaan identitas, yakni sisi kiri sama dengan sisi kanan. Karena pendapatan Y adalah penjumlahan C dan 1, persamaan identitas di sini tidak perlu ditambahkan variabel. Residual karena kedua sisinya nilainya sama dan tidak mengandung parameter yang tidak diketahui. Kedua menggambarkan struktur ekonomi. Kedua persamaan tersebut juga disebut model persamaan simultan atau simultaneous equation karena keduanya menentukan secara bersama-sama atau simultan nilai dua variabel endogen C dan Y. Yang kedua, persamaan bentuk turunan. Dua persamaan struktural 7.3 dan 7.4 harus dapat diselesaikan untuk menjelaskan variabel endogen Y dan C sebagai fungsi dari variabel
1. Reformulasi dari model tersebut disebut persamaan bentuk turunan dari sistem persamaan struktural. Reduced from tersebut digunakan untuk memahami sistem persamaan struktural. Untuk mendapatkan persamaan reduced from, kita mulai langkah pertama dengan mensubstitusikan Y persamaan 7.4 ke dalam persamaan 7.3 sehingga akan menghasilkan persamaan sebagai berikut. Persamaan 7.5 tersebut merupakan persamaan turunan untuk fungsi konsumsi, di mana persamaan reduced from 7.5 merupakan persamaan model regresi sebelumnya. Oleh karena itu, kita dapat menyelesaikan persamaan reduced from tersebut dengan menggunakan metode OLS untuk mencapai parameter reduced from. Yang B adalah model pelaksanaan simultan permintaan dan penawaran. Contoh lain persamaan simultan adalah model permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran secara bersama-sama akan menentukan harga dan kualitas di pasar. Model ekonometrika yang menjelaskan perilaku harga dan kualitas di pasar. Oleh karena itu, terdiri dari dua persamaan permintaan dan persamaan penawaran. Misalnya, diasumsikan model permintaan dan penawaran adalah linear. Kedua model tersebut dapat ditulis sebagai berikut, yaitu fungsi permintaan QDT sama dengan beta C dikurang beta 1 PT dikurang E1T, atau beta 1 lebih dari 0. Fungsi penawaran QDT sama dengan S dikurang per C dikurang S per 1 PT dikurang E ST, atau S per 1 lebih besar dari 0. Kondisi keseimbangan QDT sama dengan QST, di mana QDT adalah jumlah yang diminta, PT harga, dan QST sama dengan jumlah yang ditawarkan. Sedangkan pada pembahasan simultan ekonomi makro Keynesian, persamaan simultan model permintaan dan penawaran bisa diestimasi jika kita mengetahui persamaan reduced from-nya. Kita modifikasi persamaan permintaan dan penawaran dengan menambah variabel independen baik dalam fungsi permintaan maupun penawaran. Adapun kedua persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut, yaitu fungsi permintaan QDT sama dengan beta C dikurang beta 1 PT dikurang beta 2 1T dikurang E1T, atau beta 1 lebih kecil dari 0, beta 2 lebih besar dari 0. Fungsi penawaran QST sama dengan S per C dikurang S per 1 PT atau S per 2 PT kurang 1 E2T, atau S per 1 S per 2 lebih besar dari. Fungsi permintaan dalam persamaan sekarang tidak hanya merupakan fungsi dari harga, tetapi ditambah dengan pendapatan. Teori permintaan menyatakan bahwa pendapatan merupakan faktor penting yang mempengaruhi permintaan barang dan jasa. Dalam hal ini, pendapatan berhubungan positif dengan jumlah yang diminta untuk sebagian besar barang maupun jasa. Variabel P dan Q merupakan variabel endogen karena nilainya ditentukan di dalam model, sedangkan variabel pendapatan merupakan variabel eksogen yang nilainya ditentukan di luar model. Yang C adalah masalah identifikasi. Yang pertama, identifikasi melalui ordinate condition. Masalah identifikasi berkaitan dengan apakah kita bisa mengestimasi koefisien persamaan struktural sebagaimana model ekonomi makro Keynesian dalam bentuk persamaan 7.3 dan 7.4 maupun model permintaan dan penawaran permintaan 7.14 dan 7.15 dari koefisien reduced from, yakni persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan simultan, yaitu tidak teridentifikasi atau teridentifikasi dan terlalu teridentifikasi.
Adapun aturan main di dalam melakukan identifikasi sebuah persamaan simultan melalui order condition. Yang pertama, M menyatakan jumlah variabel endogen di dalam model simultan. M kecil, jumlah variabel endogen di dalam persamaan tertentu. K, jumlah variabel endogen di dalam model simultan. K kecil, jumlah variabel endogen di dalam persamaan tertentu. Variabel endogen adalah variabel yang nilainya ditentukan di dalam model, sedangkan variabel eksogen merupakan variabel yang ditentukan di luar model. Dalam kasus persamaan simultan model ekonomi makro Keynesian, maka variabel endogen adalah konsumsi dilambangkan dengan C dan pendapatan dilambangkan dengan Y, sedangkan variabel investasi dilambangkan dengan I merupakan variabel eksogen. Yang kedua, identifikasi melalui rank condition. Identifikasi melalui order condition pada pembahasan sebelumnya hanya merupakan prasyarat dasar, tetapi belum merupakan prasyarat cukup. Melalui metode rank condition bisa memenuhi kedua prasyarat identifikasi persamaan simultan. Istilah rank berasal dari terminologi di dalam matrik. Rank dari matrik membujuk kepada sebuah squared submetrik order paling besar yang mempunyai determinan tidak sama dengan 0. Squared matrik adalah matrik yang mempunyai jumlah kolom dan baris yang sama. Dari tabel 711 ini kemudian kita bisa mengidentifikasi melalui rank condition untuk setiap persamaan. Misalnya untuk persamaan 7122, persamaan 7122 ini tidak memasukkan variabel Y4, X2, dan X3 yang ditunjukkan oleh angka. Di dalam baris persamaan 7122, apakah persamaan 7122 ini teridentifikasi atau tidak? Maka harus matrik order 3x3 dari koefisien yang tidak hanya persamaan 7122 tetapi ada di persamaan yang lain dan kemudian dicari determinannya. Matrik tersebut sebagai berikut. Determinan matrik A ini mempunyai determinan 0. Hal ini berarti tidak mempengaruhi rank condition sehingga persamaan 7122 tidak teridentifikasi. Selanjutnya, determinan matrik B sesuai dengan rumus di atas ini tidak sama dengan 0 sehingga memenuhi rank condition. Dengan demikian persamaan 7125 teridentifikasi. Berdasarkan rank condition ini persamaan 7123 dan 7124 tidak teridentifikasi. Berdasarkan identifikasi order dan rank condition di atas, maka kita mempunyai prinsip untuk menentukan apakah sebuah persamaan teridentifikasi atau tidak di dalam sistem persamaan simultan. Adapun prinsip tersebut adalah yang pertama, jika jumlah variabel eksogen model simultan dikurang dengan jumlah variabel eksogen persamaan tertentu lebih besar dari variabel endogen persamaan tertentu dikurang 1 dan rank matrik A adalah variabel endogen di dalam model simultan dikurang 1, maka persamaan tersebut teridentifikasi. Yang kedua, jika variabel eksogen model simultan dikurang eksogen persamaan tertentu sama dengan variabel endogen di dalam persamaan tertentu dikurang 1 dan rank matrik A adalah variabel endogen di dalam model persamaan simultan dikurang 1, maka persamaan tepat teridentifikasi. Yang ketiga, jika variabel eksogen dikurang variabel eksogen persamaan tertentu lebih besar dari variabel endogen di dalam persamaan tertentu dikurang 1 dan rank matrik A kurang dari
variabel endogen di dalam model simultan dikurang 1, maka persamaan tidak teridentifikasi. Dan yang keempat, jika variabel eksogen model simultan dikurang variabel eksogen persamaan tertentu lebih kecil variabel endogen di dalam persamaan tertentu dikurang 1 dan rank matrik kurang dari variabel endogen di dalam model simultan dikurang 1, maka persamaan tidak teridentifikasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.